Jokowi itu sholatnya pencitraan, itu bukan fitnah, datanya ada. Wong nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Apa kalau bukan fitnah namanya? Jokowi itu pembohong. Ayo kalau ada Bawaslu, KPU, tangkap saya yuk. Tak mau bahala sama saya. Pak Jokowi itu pembohong. Bukan fitnah. Mana ada Pak Polisi? Coba Pak Polisi, coba tanyai saya. Mana Gus buktinya? Tak tunjukkan buktinya nanti. Berdiri kalau ada Pak Polisinya, coba. Barangkali ada nyamar-nyamar ini, intel-intel ini. Saya dituduhkan fitnah. Padahal apa yang saya sampaikan semuanya data, semuanya fakta. Itu berarti bukan fitnah. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Wong nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Apa kalau bukan fitnah namanya? Lebih baik jadi makmum, selamat satu masjid, selamat dunia akhirat. Lebih baik jadi makmum daripada jadi imam, hancur semua orang di masjid itu. Siapa yang pernah lihat Pak Prabowo ngimami? Gak pernah. Karena Pak Prabowo nggak berani ngimami. Saya tuh nggak bisa kalau ngimami. Ada yang jauh lebih fasih. Silahkan urusan imam, saya nggak berani. Ini wilayah sholat, saya nggak berani main-main. Kalau perang sama saya boleh, tapi kalau sholat saya nggak mau. Maka serahkan kepada ahlinya. Raja Salman aja nggak pernah ngimami sholat. SBY juga di mana-mana selalu imamnya juga SBY jadi makmum. Soekarno jadi makmum, Soeharto jadi makmum. Ini Zainuddin Natsir ini kok sok-sokan ini, Mukidi ini, Dilan ini. Sebelum sholat disiapkan kamera. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iya kan. Salah-salah bacaannya ya kok ngimami. Ditegur sama orang. Ditegur sama kroni-kroninya itu. Pak Jokowi, bacaannya salah. Oh ya sudah kalau gitu besok ngimami jangan sholat maghrib. Selain maghrib aja kalau gitu. Jadi nggak berani sekarang ngimami maghrib sama isya, sama subuh nggak berani. Beraninya cuma duhur sama asar. Apa kalau nggak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Ini imamnya ini. Harusnya kalau ngimami di situ. Ini enggak ngimami di sini. Wartawannya ngumpul di situ. Cepret. Kok enggak ada saya? Tak lempar kamera sekali ya. Enggak boleh dibuat main-main sholat ini saudaraku. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Bencana. Duar. Ya nanti saya bantu, silakan ambil uangnya di bank. Sampai sekarang tidak bisa dicairkan uangnya. Ini bukan fitnah, ini nyata. Bab pertama, Jokowi itu pembohong. Ayo kalau ada Bawaslu, KPU, tangkap saya yuk. Tak mau bahala sama saya. Kalau saya yang salah, saya yang fitnah, 7 turunan saya diazab sama Allah. Tapi kalau Anda yang curang, kamu yang salah, 7 turunanmu diazab sama Allah. Ayo berdiri Bawaslu kalau ada. Anda ini, Anies Baswedan cuman begini aja dipanggil. Luhut Binsar Panjaitan gini kok nggak dipanggil. Ini bukan fitnah. Gubernur semua itu yang pro sama rezim gini tuh tiap hari. Kok nggak apa-apa? Ini bukan fitnah saudaraku, ini mencerdaskan. Dan ini bukan tanpa resiko. Pak Jokowi itu pembohong. Bukan fitnah, mana ada Pak Polisi? Coba Pak Polisi, coba tanyai saya. Mana Gus buktinya? Tak tunjukkan buktinya nanti. Berdiri kalau ada Pak Polisinya, coba. Barangkali ada nyamar-nyamar ini, intel-intel ini. Bukan saudaraku, saya sayang sama negeri ini, saya sayang. Sampai detik ini saya belum makan uangnya siapa-siapa. Ketemu istri sehari sekali cuman, seminggu sekali ketemu istri.
Semua sudah saya korbankan. Saya bukan penjilatnya Prabowo. Saya belum makan uangnya siapa-siapa. Saya lillahi ta'ala, saya cinta NKRI ini. Gitu. Astagfirullah. Saya sudah dikoyo-koyo, saya diem. Pasporku dicabut. Mau umroh nggak jadi gara-gara pasporku dicabut. Mau ke Australia nggak boleh, ke Hong Kong nggak boleh. Apa kalau nggak licik namanya? Saya nggak pernah korupsi, bukan koruptor. Nggak pernah merugikan rakyat. Yang asli koruptor bebas keluar masuk itu. Saya bukan pengedar narkoba. Yang pengedar narkoba bebas keluar masuk. Ayo saya mubahalah semua ayo. Loh Gus kok dikit-dikit mubahalah? Ya karena saya punyanya cuma mubahalah, nggak punya lagi apa? Senjata nggak punya, uang nggak punya, backing nggak punya, background nggak punya. Punyanya cuma ini, ya udah ini punya saya. Ayo polisi berdiri, ayo mubahalah, ayo KPU, Bawaslu, ayo sama-sama mubahalah. Astagfirullahaladzim. Tadi siang saya ceramah 4 masjid digagalkan di sini. Di 3 masjid. 4. Yang keempat baru bisa. Oh yang kelima, loh coba. 4 masjid menggagalkan. Bukan masjidnya yang menggagalkan. Masjidnya sudah oke, tiba-tiba digagalkan. Loh, alasannya apa? Diintimidasi sama orang. Tidak boleh. Oke, pindah lagi 1 masjid. Siap. Berapa kurang jam, berapa jam digagalkan lagi. Kenapa? Diintimidasi sama orang. Diintervensi. Siapa yang intimidasi itu siapa kira-kira? Cebong, PKI, Fir'aun, orang-orangnya rezim yang pengecut. Ini bukan emosi, ini acting. Ngeri saya lihat negeri ini, Masya Allah. 4 masjid. Sampai tadi ada yang nanya sama saya tadi, mungkin orangnya hadir lagi di sini. Gus, kalau Gus Nur ditolak itu mbok ya Gus Nur introspeksi. Jangan-jangan Gus Nur yang salah. Tidak ada orang yang menolak saya, tidak ada masjid yang menolak saya. Tidak ada tokoh adat yang menolak saya, tidak ada. Yang nolak itu pihak luar yang mengintervensi masjid. Takmirnya didatangi sama intelnya. Di mana-mana begitu sudah. Takbir. Kondusif ya, aman ya. Tidak ada apa-apa, Masya Allah. Saya bukan fitnah. Kalau fitnah itu tidak ada, diada-adakan. Itu namanya fitnah. Justru rezim ini tukang fitnah. Saking sibuknya memfitnah, sampai dia sibuk menuduh orang lain tukang fitnah. Padahal dia sendiri tukang fitnah. Hermansyah dibuacok di jalan tol. Ya. Novel Baswedan disiram air keras sampai sekarang. Kiai ulama dibuacok, ada yang dibunuh, masjid dirusak-rusak. Itu hanya ada terjadi di rezim ini. Begitu ditangkap orang gila. Ulamanya dibentur-benturkan sekarang. Coba jeli, ulamanya sekarang sudah nggak jelas. Ya, Habib Rizik dijadikan musuh negara, difitnah-fitnah ndak karu-karuan, ndak pernah chat mesum dibikin chat mesum. Sekarang sampai di Saudi sana, dan alhamdulillah Habib Rizik semakin mulia hidupnya di Saudi. Dakwahnya semakin sibuk, siang malam pagi sore selalu penuh tamunya di sana. Semakin karomah, 212 acara apapun, jutaan orang itu beliau yang mengendalikan dari Mekah. Orangnya di Mekah, tapi komandonya diikuti seluruh umat Islam di Indonesia. Ada enggak? Siapa coba yang baik, yang Gus, yang Kiai, yang Ustadz, Gus Nuril, Gus siapa itulah. Coba bisa enggak komando umat ngumpul 13 juta di Monas? Bisa enggak? Enggak bisa, dukun. Itu yang tukang-tukang fitnah, bukan saya. Rezim ini yang tukang fitnah. Ulama difitnah, kiai difitnah, Habib Bahar difitnah, Habaib difitnah, semua difitnah. Pribumi difitnah.
Masa iya? Iya. Anak kita bikin KTP setahun nggak jadi-jadi. Orang Cina bikin KTP 1 hari bisa. Buahnya orang Cina sekarang di Indonesia punya KTP, punya rekening. Apa kalau bukan fitnah itu namanya? Fitnah itu satu perbuatan yang bisa menimbulkan gonjang-ganjing, bisa menimbulkan perpecahan, itu namanya fitnah. Sebutkan mana yang saya bikin gonjang-ganjing fitnah saya, mana? Saya nggak pernah memfitnah orang. Ngabalin itu penjilat. Ngabalin itu penjilat, itu bukan fitnah, itu nyata dia penjilat. Dulu dia selalu ngomong, Jokowi itu kurang gizi. Jokowi itu antek-antek asing, gitu dulu ngabalin itu. Dikasih jabatan sama Jokowi, tung, dilempar daging jabatan, tung. Komisaris Angkasa Pura, berubah sekarang, hukuk. Jadi anjing penjilat sekarang. Berubah kata-katanya, Jokowi itu wakil Tuhan. Ngabalin itu penjilat. Ini bukan fitnah, ini nyata. Kok bisa Gus? Karena ngabalin makan uang kenyang di rezim ini. Walaupun namanya gaji atau apapun. Saya dulu benci sama Habib Rizik, saya dulu benci sama FPI. Indonesia nggak butuh FPI. Itu dulu. Nah sekarang saya mencintai FPI. Itu bukan penjilat. Karena saya nggak ngambil keuntungan dari situ. Saya nggak makan di FPI. Beda dengan ngabalin. Ngabalin makan di Jokowi. Saya nggak makan di FPI. Beda. Saya hijrah, bukan menjilat. Takbir. Kiai Ma'ruf Amin itu juga salah satu orang yang munafik. Ini bukan fitnah. Beliau mengeluarkan fatwa, haram hukumnya memilih pemimpin yang ingkar janji. Beliau mengeluarkan fatwa, kok sekarang diingkari fatwanya, malah jadi wakilnya. Ini bukan fitnah. Oke, selesai satu bab. Selesai satu bab ya. Masalah fitnah selesai ya. Sebentar ada telepon dari Pak Jokowi. Sudah Mbak, mantap. Bu, saya nggak fitnah ya. Saya ngerti dosanya fitnah itu besar, saya ngerti. Saya takut. Oke, sebelum saya tutup, apa fitnah itu? Membuat sesuatu yang tidak ada dibuat ada. Yang tidak nyata dibuat-buat seolah-olah nyata. Fitnah itu bisa jadi syirik. Memuja benda itu juga fitnah. Pokoknya sesuatu yang menggelincirkan imanmu itu fitnah. Anakmu bisa jadi fitnah, hartamu bisa jadi fitnah. Selesai satu bab ya. Tonton video saya, semua tonton video saya, tidak ada satupun yang fitnah. Karena semuanya berdasarkan nyata. Oke, sekarang yang kedua, adu domba. Kalau di dalam Al-Quran itu namimah. Adu domba itu apa? Apa? Iya. Itu apa? Kira-kira seperti apa? Adu domba itu membuat kedua belah pihak berantem. Siapa namanya Ustaz? Eri. Antum siapa? Hah? Kaf. Eri, Kaf. Hah? Af. Eri, Af. Ini namanya adu domba. Pak Af, istrimu selingkuh sama Eri. Terus, Pak Eri, istrimu selingkuh sama Af. Itu namanya adu domba. Membuat dua orang bertikai itu namanya adu domba. Coba dikembangkan. Dikembangkan saudaraku. Apalagi, coba kasih bantu saya. Ini masuk YouTube ini. Ditonton 17 negara. Apalagi adu domba itu kayak apa kira-kira? Ya termasuk rezim ini tukang adu domba. Kiai Ma'ruf Amin itu kan ulama. Hafal Quran, hafal hadis.
Kok direkrut jadi politikus itu apa nggak adu domba namanya. Sekarang pecah suara umat Islam. Itu kiai itu karomah Kiai Ma'ruf itu dibawa ke panggung dangdut. Apa kalau bukan fitnah ini namanya? Harusnya Kiai Ma'ruf itu tempatkan pada tempatnya. Ini kiai ini mulia ini. Tempatkan pada makomnya. Jangan dibawa ke panggung dangdut. Lihat ya videonya. Artisnya joget Kiai Ma'ruf. Itu namanya fitnah. Jadi rezim ini tukang fitnah. Tapi sibuk menuduh orang lain yang memfitnah. Ayo, kasih contoh lagi ayo. Ditonton sama Jokowi ini, tonton. Apa lagi? Sudah tahu Ma'ruf Amin itu pernah bikin kesaksian bahwa Ahok itu penista agama. Maka masuklah penjara. Terus bikin fatwa haram hukumnya memilih pemimpin munafik. Kalau saya jadi Jokowi, saya nggak akan sentuh Ma'ruf Amin itu. Biarkan tetap jadi ulama, tetap dengan komitmen fatwanya. Direngkul, kan begitu gayanya Pak Jokowi itu. Ngabalin, mencaci maki, dikasih jabatan. Ya kan? Siapa lagi? Yusuf Kala. Bisa hancur negara ini kalau dipegang Jokowi, dikasih jabatan. Langsung jadi singa sirkus. Di dalam kandangnya banteng. Yusuf Kala. Orang-orang mencaci maki itu dikasih semua, dikenyangkan sama Jokowi. Mati girohnya. Ulama itu kan singanya Allah. Diundang ke istana. Gini jalannya. Masuk ke istana itu. Wah, begitu keluar dari istana, cebong. Loh. Masuknya singa, keluarnya jadi cebong. Kenapa? Kebanyakan makan uang subhat. Itu namanya fitnah. Rezim ini tukang fitnah. Kok tukang adu domba. Rezim ini tukang adu domba. Kembangkan coba, kembangkan. Ini rezim tukang adu domba. Ulama sama ulama diadu domba. Coba saudaraku. Sallallahu ala NKRI, sallallahu ala Banser, sallallahu ala Jokowi. Apa kalau bukan fitnah itu? Apa kalau bukan adu domba itu namanya? Islam Nusantara. Dibiar-biarkan. Sekuler dibiar-biarkan. Orang yang menista agama dipelihara. Apa kalau gak adu domba namanya? Guntur Romli, Abu Janda, pembakar bendera tauhid, orang-orang menistakan agama, si A, sekuler, liberal, PSI, partai bau kencur itu, dihidup-hidupkan, dilindungi, yang lurus-lurus dikriminalisasi, maka terjadilah benturan. Sekarang adu domba di mana-mana, sebutkan satu saja, mana yang saya adu domba, tunjukkan ke saya buktinya. Gus Nur itu pengadu domba, mana buktinya, tunjukkan ke saya. Saya nggak pernah bercabang, jihadku satu fokus, rezim. Itu rezim itu yang saya fokus. Saya nggak pernah kesana, rezim. Saya nggak pernah adu domba. Takbir. Oke, sebelum saya lanjut, silahkan, barangkali ada yang belum puas, bantu saya. Apa adu domba rezim ini apa kira-kira? Ditonton itu. Al-Fatihah. Itu bukan adu domba mas, itu salah, tapi kalau dikembalikan ke gestur lidah, orang Jawa memang, tapi kalau Pak Jokowi itu memang dari kecil nggak pernah ngaji, ya memang begitu. Tapi kalau Anda ke Jepang, ke Korea, itu ya memang begitu ngajinya, nggak sama, karena lidahnya orang itu nggak beda. Di Jogja yang pedalaman, mungkin di sini-sini yang pedalaman itu ya, kadang-kadang alhamdulillahirabbil ngalamin. Itu maksudnya bener, cuman lidahnya memang segitu makomnya. Jadi bukan masuk adu domba itu. Yang masuk adu domba itu yang ngimami sholat itu. Itu adu domba. Sehingga ulama beda pendapat sekarang. Coba
Dikembangkan saudaraku, coba dikembangkan. Yusuf Mansur. Ada, nggak usah dibahas orang itu, males saya. Ayo siapa lagi? Coba saudaraku, seneng ini materi ini. Aset? Azan diatur. Nah, itu adu domba. Takbir untuk orang itu.